Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Purana dengan nomor pokok mahasiswa 212121018 dari kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah saya buat yang berjudul Pengaruh Nilai Religius bagi Pembaca dalam novel Hafalan Sholat Delisa. Novel Hafalan Sholat Delisa terbit pada tahun 2005, terbitan pertama oleh Penerbit Republika dan terbitan terbaru oleh PT Sabakrip Nusantara. Novel ini ditulis oleh Terelie. Terelie adalah seorang penulis tanah air yang memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri di setiap penulisannya. Novel ini banyak diminati oleh semua kalangan dan ceritanya berhasil diangkat ke layar lebar. Novel ini laris karena ceritanya yang menarik dan membahas mengenai salah satu tragedi yang pernah terjadi di Indonesia. Novel ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Alisa Delisa yang berumur 6 tahun. Delisa dan keluarganya tinggal di kompleks perumahan sederhana di kota Loknga, dekat sekali dengan tubir pantai. Delisa tinggal bersama Umi, Abi, dan kakak perempuannya. Tapi Abi Usman tidak selalu menetap di rumah karena ia bekerja di luar negeri. Delisa merupakan anak bungsu. Kakak yang pertama bernama Alisa Fatimah yang berusia 16 tahun. Dan Delisa juga memiliki kakak kembar yang bernama Alisa Aisyah dan Alisa Zahra yang berusia 12 tahun. Keluarga Delisa sangat religius. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh keluarga Delisa yaitu sholat subuh bersama-sama yang diimami oleh Umi. Meskipun hafalan sholat Delisa belum selancar yang lain, Delisa tetap mengikuti sholat dan berdiri di samping Aisyah. Karena Aisyah akan membacakan surat-surat dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh Delisa. Delisa pun mengikuti hafalan sholat dengan perlahan agar ia hafal. Setelah sholat subuh, mereka mengaji dan diajari oleh Umi. Sembari menunggu gilirannya mengaji, Delisa menghafal hafalan sholat. Delisa selalu menghafal hafalan sholat dimanapun ia berada. Ia menghafal bacaan sholat supaya bacaan sholat Delisa lancar ketika sholat. Dan juga ia ditugaskan oleh sekolahnya untuk menghafal bacaan sholat yang nantinya akan dilombakan apakah ia lulus atau tidak. Umi memberikan motivasi kepada Delisa bahwa jika Delisa lulus hafalan sholat, ia akan diberikan kalung oleh Umi. Tanggal 26 Desember 2004 adalah hari di mana Delisa akan melakukan praktik hafalan sholat. Delisa diantar oleh Umi ke sekolah. Kini giliran Delisa yang melakukan praktik sholat. Takbiratul Ihram, doa iftitah, dan surat Al-Fatihah telah Delisa lalui dan ia berhasil melakukan ketiga tahapan itu. Tetapi gempa bumi yang besar terjadi. Delisa tetap khusyuk dan memfokuskan dirinya untuk tetap melanjutkan hafalan. Saat Delisa akan sujud, tsunami melanda daerah Loknga dengan menumpahkan air laut yang sangat besar. Delisa terseret hingga ke bukit. Ia terkapar selama 7 hari 7 malam dengan keadaan yang cukup menyakitkan dan banyak luka serta tulangnya patah. Saat pingsan, Delisa bermimpi bertemu Umi, Kak Fatimah, dan Kak Aisyah berjalan menuju gerbang Taman Indah tanpa mengajak Delisa. Delisa terbangun dari pingsannya dan ia sangat kelaparan karena ia sudah lama terdampar. Delisa meminum air hujan dan makan apel yang berada di dekatnya, tetapi itu saja tidak cukup untuk beberapa hari ke depan. Saat hampir menyerah, seseorang datang menyelamatkannya. Ialah prajurit Smith. Prajurit Smith membawa Delisa ke kapal induk untuk perawatan. Luka-luka Delisa langsung diobati. Dengan Delisa digips dan kaki kanannya diamputasi. Sementara itu, Abi sudah tiba di Loknga dan sedang melihat lokasi di sekeliling rumahnya yang telah hancur. Ko Acan membawa berita bahwa jenazah Aisyah, Zahra, dan Fatimah sudah dimakamkan, tapi kabar Umi masih belum diketahui. Delisa akhirnya tersadar setelah beberapa hari dirawat. Dokter Eliza memeriksa kondisinya, dan Suster Sophie menemani dan merawat Delisa.
Suster Sophie menemani Delisa sampai Abi Usman datang menemuinya. Setelah beberapa hari, Abi Usman datang dan menemui Delisa. Abi Usman datang dan berpelukan dengan Delisa. Suasana tersebut sangat sedih dan haru. Abi Usman memberikan kabar terkait Umi dan kakak perempuan Delisa kepada Delisa. Setelah Delisa sudah cukup sehat, Delisa kembali ke Lokna. Abi dan Delisa tinggal di tenda darurat. Abi mengajak Delisa ke pemakaman massal untuk mendoakan Kak Fatimah, Kak Zahra, dan Kak Aisyah. Abi berencana membangun kembali rumah mereka yang dulu. Abi akan tinggal dahulu di tenda darurat, kemudian beberapa hari setelah tinggal di tenda darurat, Abi akan membangun kembali rumahnya dengan bahan yang seadanya sambil dibantu oleh warga sekitar. Yang pertama yaitu nilai pendidikan. Tokoh-tokoh pada novel ini mengutamakan pendidikan belajar mengaji dari kecil yang dimulai dari lingkungan rumah atau keluarga dan dilanjutkan belajar mengaji di sekolah bersama guru atau ustaz. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral pada novel ini yaitu kebiasaan masyarakat yang memiliki sikap yang sopan, mengutamakan nilai agama, dan bersikap toleransi. Yang ketiga yaitu nilai religius. Nilai religius dalam novel ini menggambarkan bahwa ibadah merupakan kewajiban bagi setiap orang beragama. Dan dengan beribadah dapat mempererat tali silaturahmi atau tali persaudaraan. Yang keempat yaitu nilai sosial. Para masyarakat saling membantu satu sama lain dalam memberikan jasanya dan membangun kembali daerah mereka yang sudah hancur diterjang oleh tsunami. Novel hafalan sholat Delisa termasuk ke dalam angkatan 2000. Ide muncul angkatan 2000 dicetuskan oleh Korri Layun Rampan. Munculnya ide tersebut karena ketidakberhasilan wacana tentang lahirnya sastra angkatan reformasi akibat tidak memiliki juru bicara. Pada karakteristik angkatan 2000, mulai bermunculan fiksi Islami. Salah satu buku yang bertema Islami yaitu novel hafalan sholat Delisa. Pada angkatan 2000 juga terdapat sastra religius. Sastra religius adalah jenis sastra yang memiliki tema yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan. Dalam novel hafalan sholat Delisa, terdapat unsur religius mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Hal ini dijelaskan bahwa keluarga Delisa merupakan keluarga yang religius dan orang tua Delisa sering menerapkan kegiatan belajar mengaji kepada anak-anaknya. Dan dengan kegiatan mengaji ini adalah tidak melupakan kodratnya sebagai manusia serta hubungannya dengan Tuhan yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan cara mengaji secara rutin dan belajar mengaji dari kecil. Novel hafalan sholat Delisa ini berlatar bencana tsunami. Dalam novel ini termuat pesan yang mengajak pembaca untuk mencintai kehidupan, merelakan, bersikap tabah dan sabar ketika mendapat musibah. Kelebihan novel ini adalah ceritanya yang menarik dan juga membahas mengenai tragedi tsunami yang terjadi di Aceh, serta penggambaran keadaan pada saat terjadi tsunami sangat rinci, karena latar belakang kejadiannya nyata. Dalam novel ini juga tergambar keharmonisan keluarga yang menyayangi satu sama lain. Penulisan dalam novel ini sangat sederhana karena menggunakan bahasa sehari-hari dan mudah dipahami. Novel ini banyak mengandung nilai-nilai religius di dalamnya. Kekurangan pada novel ini yaitu tidak adanya daftar isi untuk mempermudah dalam melihat kembali cerita atau bab sebelumnya. Novel hafalan sholat Delisa karya Terelie merupakan novel yang dapat dijadikan pelajaran berharga untuk pendidikan dan dapat mengetahui nilai-nilai agama. Novel ini sangat cocok untuk dibaca oleh semua kalangan. Novel ini sangat mengharukan, terutama pada penggambaran keluarga Delisa yang sangat harmonis dan saling menyayangi satu sama lain. Novel ini banyak mengandung hikmah pembelajaran, baik dari segi tokoh dan kondisi lingkungan hidupnya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.